وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita sudah selesai terkait dengan merencanakan kehamilan. Kita masuk di bab selanjutnya. Mana pertanyaannya? Baru 2 ini. Silakan. Baru 3. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu hak-hak suami istri. Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan istri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Nah, kalau Ustadz Zulkarnain Sanusi itu selalu ngomong, jangan pernah ya, tanyakan hakmu, tapi tanyakan apakah hak orang lain sudah kamu tunaikan. Karena kalau kita menanyakan hak kita suka melupakan hak orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kezaliman. Karena setiap hari mereka memiliki hak yang atas yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada mereka yang punya hak-haknya. Jadi Allah itu sudah kasih hak kita sebagai manusia. Tinggal hak kita kepada Allah itu apa? Ya beribadah tanpa menyebutkannya, itu harus kita kerjakan. Hak suami atas istrinya sangat besar, sebagaimana digambarkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah bersabda, haqqu zauji ala zaujatihi in law kanat bihi qorhatun falahasatha ma addat haqqahu. Hak seorang suami atas istrinya, sekiranya suami itu punya luka yang bernanah, lalu istrinya menjilatinya, ya, belum menunaikan hak suaminya. Parah kan? Jadi sampai perbuatan yang menjijikkan seperti itu pun, ya, kalau dilakukan oleh seorang istri, maka itu haknya pun belum selesai. Saking banyaknya hak seorang suami kepada istrinya. Tapi bukan berarti kemudian, loh Dekno, aku nggak usah nikah lah, berat karena nikah. Nggak gitu juga. Ada suami-suami yang nggak banyak tuntutan juga ada. Tapi kalau suami-suami yang punya banyak tuntutan, ya wanita mau nggak mau harus mengikuti tuntutannya selama tidak melanggar syariat. Oh, suami saya pengennya kalau kalau hubungan suami istri lewat dubur, ini ya nggak usah diturutin. Pengennya hubungan suami istri waktu haid, katanya kalau haid rasanya beda kalau pas nggak haid. Itu kan berarti ucapan bisikan syaitan, jadi nggak harus diikuti. Jadi sampaikan itu salah, Mas. Kalau dia maksa, ya udah besok ajukan gugatan cerai aja. Ya. Karena suami-suami yang melanggar aturan gitu ya memang harus ditegasi. Wallahu ta'ala alam. Ya, di antara hak suami atas istrinya, nanti kita baca beberapa, nggak usah semuanya. Silakan jika ada pertanyaan kirimkan ke kolom chat. Di antara hak suami atas istrinya adalah satu, mentaati perintah suaminya. Ya, ini wajib. Diriwayatkan dari Abdurrahman Ibni Auf, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, idza sholat timro'atu khamsaha, kalau seorang wanita sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wa shomat syahroha, dan puasa pada bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan manut pada suaminya, kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babil jannah syi'ti. Silakan masuk ke surga yang disiapkan untuk kamu dari pintu mana aja yang kamu mau. Pintu surga itu ada 8. Ya, laki-laki yang dipanggil dari situ menurut hadis Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Maka buat wanita-wanita yang soleh, yang dia menjalankan perintah agama, yaitu sholat dan puasa, menjaga kemaluan dan mentaati suaminya, maka silakan masuk pintu surga yang 8 itu. Pilih sendiri pintunya lewat mana. Jadi ini keutamaan atau kelebihan seorang wanita, walaupun konsekuensinya berat. Manut suami ini berat loh. Ya, wanita itu nafsunya pengen keluar rumah, pengen jalan-jalan, pengen apa. Kalau suaminya ngomong kamu di rumah, ya, berat toh? Ya, berat. Wanita itu pengen, secara keinginan tuh pengennya ke mall, jalan-jalan, shopping. Tapi tiba-tiba suaminya bilang nggak ada mall, nggak boleh ke mall, harus manut. Berat itu. Nah, karena saking beratnya itu maka Allah punya janji ya melalui Nabi SAW, bahwasanya kalau kamu sampai lakukan itu, rumah tanggamu baik-baik aja, aman, terkendali, silakan masuk surga dari pintu mana aja yang kamu pilih. Istri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk menyejaknya ke ranjang. Ini perintah yang paling penting. Ya, sebenarnya kenapa sih kok seorang istri itu harus ngikut suami kalau diajak ke ranjang? Ayo gitu kan. Terus kemudian dia nolak gitu kan. Kenapa?
Ya, karena kalau seorang laki-laki urusan ini nggak terpenuhi, ada potensi dia akan mencari pelampiasan dengan cara yang salah. Secara tidak langsung berarti kita menyebabkan seorang suami itu melakukan perbuatan yang keliru. Ini bukan berarti saya membenarkan kelakuan seorang suami yang mencari pelampiasan yang salah, bukan. Tapi maksudnya kita harus saling mengintrospeksi gitu. Kenapa kok suami saya apa namanya dia ibaratnya dia kok lirik-lirik wanita lain gitu kan? Oh ternyata kalau saya ingat-ingat dalam seminggu ini ketika dia ngajak hubungan suami istri 5 kali saya tolak gitu kan. Nah, ya otomatis kan namanya orang kebutuhannya nggak terpenuhi ya dia nyari di tempat lain gitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan berarti saya membenarkan perbuatan laki-laki seperti itu ya enggak gitu. Maksud saya ayo kita introspeksi diri gitu loh semuanya gitu. Yang istri ya introspeksi, yang suami ya introspeksi gitu. Sama kayak gini, kayak makanan terbaik itu ya di rumah. Ketika istrinya masak, lah istrinya nggak masak, suaminya jajan di luar itu ya udah masuk akal kan. Di rumah nggak ada yang dimakan ya dia jajan itu. Ya, artinya jajan itu satu keadaan di mana dia makan makanan yang nggak jelas di luar, bumbunya nggak jelas, apanya nggak jelas, bahannya nggak jelas, gitu kan. Sampai kemarin tuh saya dapat video, nggak tahu itu video tahun kapan itu. Jadi di video itu dikatakan kalau harga delay itu mahal, harga delay itu mahal. Nah kemudian pengrajin delay ini pengen tetap bisa menjual tempenya dengan harga biasanya walaupun harga delaynya mahal. Dia menyiasati menambahi delay dengan bahan yang kayak delay. Dia ngumpulkan kertas coba. Kertas bekas itu dikumpulkan, nah, entah dari fotokopian, entah dari mana. Terus dia rebus kertas itu. Direbus, setelah direbus terus di blender. Habis di blender disaring, dicuci, saring, cuci gitu terus. Mungkin 3 sampai 5 kali. Pakai air bersih. Habis itu kertas dicampur ke kedelai. Habis itu kemudian diulet apa? Diadon sama diaduk sama delaynya itu baru dikasih ragi. Jadilah tempe yang campur kertas. Ya. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah ketika memang itu adalah sebuah kebutuhan dari seorang suami gitu kan. Ya seorang istri ya layani gitu kan. Agar dia sebagai seorang manusia itu terpenuhi kebutuhannya dan dia nggak mikir untuk nyari kebutuhannya di luar gitu loh. Sekali lagi saya nggak membenarkan kelakuan suami yang nyari kebutuhan di luar. Cuman maksud saya itu mereka melakukan kayak gitu tuh terkadang juga karena apa yang menjadi kebutuhannya itu nggak ada di rumah gitu loh. Ya, istri juga sama gitu kan nanti ada poin-poinnya. Jadi namanya suami punyanya istri ya cuman kita ya harus menjaga penampilan. Maksudnya menjaga penampilan tuh ya mandi gitu. Ya jangan pakai baju yang kotor gitu kan. Dicuci bersih gitu kan. Jangan habis dari sawah bajunya penuh lumpur gitu kan, pulang terus tidur ya pakai itu gitu. Tentu seorang suami ya terus kehilangan selera. Sama kayak misal kamu udah masak gitu kan. Masak telur, masak tempe, masak sayur gitu kan. Tapi semua itu kamu hamparkan apa? Mbok ratakke ning latar gitu kan. Nah, suami yang mau makan ya wegah lah ngeliat kayak gitu. Ya, fitrahnya itu ya mau makan kalau makanannya ada di meja makan, ditutup pakai tudung makan. Jangankan dihamparkan. Kamu taruh di piring tapi kamu taruh di halaman gitu loh. Ada lalernya mencok itu seorang suami ya mikir-mikir untuk makan. Maka seorang istri ya sama. Ketika seorang laki-laki itu punya istri, pasti kebutuhannya ya ke istri. Nah kok istrinya nggak pernah mandi, nggak pernah ganti baju, nggak mau gosok gigi, giginya kuning kayak itu, nah, kan? Akhirnya yang terjadi ya suami kehilangan selera. Gitu. Tiba-tiba lewat istri tetangganya, habis mandi, gitu. Pakai baju bagus gitu. Akhirnya muncul rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, akhirnya terus ketika dicerai, si istri ini kemudian menangis dengan penuh dengan penuh tangisan yang kayaknya paling menderita. Padahal sebenarnya kadang pemicunya ya dia sendiri gitu. Ya. Nah, tapi kalau istri udah berkhidmat dengan baik, udah menjaga diri dengan baik, kok suaminya masih selingkuh segala macam, ya tinggalin aja lagi-lagi gitu. Ya. Maka kita ada di dua sisi ya. Sisi kepada istri kita kasih nasihat yang baik, kepada suami juga kita katakan bahwasanya jangan berlaku yang aniaya kepada istri. Ya, kembali ke sini. Istri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk keranjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang menggenggam jiwaku di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, "ma min rajulin yad'u imra'atahu ilal firashi," tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya kepada ranjangnya, fata'ba alaihi, kemudian enggak mau, enggan, illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda'an anha. Maka yang berada di langit, yaitu para malaikat, itu akan sakhitan, murka, ya, kepada istri tadi sampai suaminya balik lagi ridhonya. Nah, malaikat di langit sebenarnya banyak, tidak tersisa satu jengkal tempat di langit kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Penuh malaikat di langit itu. Ya, kalau masih ingat di bab ruh, gitu kan. Malaikat di langit itu penuh, saking penuhnya itu ketika ada ruh yang naik ke atas setelah matinya, itu akan bertanya-tanya, ruh siapa, ruh siapa, ruh siapa, gitu. Ya. Dan orang yang mati itu bisa di mana-mana kan, bisa di Amerika, bisa di Rusia, bisa di Arab, bisa di Indonesia. Nah, maka naiknya kan ke langit di atasnya gitu. Di atasnya itu banyak malaikat. Bayangin malaikat seluruhnya itu mendoakan seperti itu kepada istri yang menolak suaminya. Kenapa sih kok dimurkai? Ya, karena tadi loh, perbuatan seorang wanita menolak suaminya untuk diajak ke tempat tidurnya ini menyebabkan seorang laki-laki itu terus berpikir gimana caranya melampiaskan kebutuhan yang dia memang butuh dengan cara yang haram. Ini nggak bagus itu. Maka harusnya kemudian kita memastikan bahwasanya apa yang menjadi hak suami kita penuhi gitu. Agar kemudian kita nggak dimurkai oleh para malaikat. Wallahu ta'ala alam. Wajibnya mentaati perintah suami tersebut selama perintah ini bukan perintah dalam kemaksiatan. Tadi udah tak bilang di depan. Ya, diajak keranjang gitu kan, tapi kemudian pengen digauli lewat dubur, ini nggak usah dipenuhi. Sampaikan itu salah mas, itu keliru, nanti jangan kena apa namanya kafaroh segala macam. Hal ini sebagaimana keumuman hadis dari Abdurrahman bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Ada seorang suami mungkin ya ngajak hubungan suami istrinya senangnya kalau sambil mabuk gitu kan, biar lebih gimana gitu kan. Nah, ini nggak usah dituruti. Kasih tahu itu salah mas gitu kan. Salah-salah kamu sok alim gitu kan. Kalau emang suaminya nggak mau dinasihatin, ajukan cerai, tinggalkan aja laki-laki seperti itu. Dan Nabi SAW punya janji kepada mereka yang meninggalkan laki-laki yang jelek, meninggalkan perbuatan yang jelek, meninggalkan dosa, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Meninggalkan makanan haram akan ganti dengan makanan yang halal. Meninggalkan pekerjaan yang haram akan diganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Ya, wallahu alam. Itu adalah hak seorang suami yang pertama. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.